يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang konsep fi'il ma'lum dan fi'il majhul yang dalam buku teori dasar itu ada pada halaman 62. Akan tetapi sebelum kita lebih lanjut membahas tentang masalah ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kelancaran kepada program kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya membahas tentang definisi fi'il ma'lum dan fi'il majhul, saya kepingin menjelaskan terlebih dahulu tentang filosofi dan fungsi dari materi ini. Kenapa materi ini menjadi sangat penting untuk kemudian kita ajarkan kepada peserta didik kita, kepada santri-santri kita, kepada murid-murid kita. Itu penting untuk kemudian dijawab. Apakah kemudian kalau seandainya murid-murid kita tidak diajari tentang konsep maklum dan majhul ini, pada akhirnya akan bermasalah? Ini hal-hal yang menurut saya harus diperjelas terlebih dahulu. Konsep fi'il ma'lum dan fi'il majhul itu sangat penting diajarkan dan difahami oleh murid-murid kita, khususnya ketika pada akhirnya murid-murid kita akan membahas tentang fa'il dan naibul fa'il. Sebuah kalimat fi'il itu pada akhirnya memungkinkan memiliki fa'il atau juga memungkinkan punya naibul fa'il. Tergantung pada apa? Tergantung pada apakah fi'il yang sedang kita temukan itu atau yang ditemui itu adalah termasuk dalam kategori fi'il yang ma'lum atau fi'il yang majhul. Jadi bisa disimpulkan bahwa materi fi'il ma'lum dan fi'il majhul merupakan prasyarat mutlak. Ini saya katakan mutlak, perlu digarisbawahi itu. Untuk kemudian masuk pada pembahasan lanjutan tentang fa'il dan naibul fa'il. Murid-murid kita, peserta didik kita, kita anggap belum siap untuk membahas tentang bab fa'il dan bab naibul fa'il ketika konsep tentang fi'il ma'lum dan fi'il majhul belum dikuasai. Ini penting karena realitas yang terjadi di lapangan itu banyak sekali para guru yang kemudian kurang mendasari atau kurang sistematis dalam rangka mengajarkan materi-materi bahasa Arab, sehingga pada akhirnya murid-murid kita akan berkesimpulan bahwa yang namanya bahasa Arab atau yang namanya nahwu shorof itu menjadi sulit gitu ya. Kenapa? Karena materi prasyaratnya belum diajarkan, kita langsung masuk pada materi inti. Materi fa'il itu adalah materi inti. Materi naibul fa'il itu adalah materi inti. Materi prasyaratnya apa? Materi prasyaratnya adalah tentang bab fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Ya, saya tegaskan berulang ada sekali lagi bahwa fi'il ma'lum dan fi'il majhul ini sangat penting untuk kemudian diajarkan kepada peserta didik kita, kepada murid-murid kita, untuk mendasari mereka ketika pada akhirnya harus masuk pada pembahasan yang namanya fa'il dan naibul fa'il. Isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai fa'il dan juga memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai naibul fa'il. Tergantung pada apa? Tergantung pada apakah status kalimat fi'ilnya termasuk dalam kategori fi'il ma'lum atau termasuk dalam kategori fi'il majhul. Ketika fi'ilnya termasuk dalam kategori fi'il ma'lum, maka isim yang dibaca rafa itu adalah atas nama fa'il. Ketika fi'ilnya itu adalah fi'il majhul, maka isim yang dibaca rafa yang jatuh sesudahnya itu atas nama naibul fa'il. Ini pentingnya. Jadi
peserta didik kita tidak siap atau kurang siap untuk kemudian belajar tentang fa'il atau naibul fa'il sebelum peserta didik kita, sebelum murid-murid kita, sebelum santri kita itu menguasai dengan baik konsep tentang fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Itu seperti itu. Ya. Jadi apa yang kemudian disebut sebagai fi'il ma'lum itu? Nah, ini fi'il ada dua macam. Ada yang disebut sebagai fi'il ma'lum, ada yang disebut sebagai fi'il majhul. Ya. Sederhananya kalau seandainya kita dari sisi arti, fi'il ma'lum ini adalah fi'il yang memiliki arti aktif, melakukan pekerjaan, membaca, membaca, menulis, menjelaskan, diawali oleh itu maklum. Kalau majhul itu pasif, ya, begitu ya. Jadi aktif, pasif, ini dibaca, dijelaskan, dipukul, ditulis, dan seterusnya. Pokoknya diakhiri di. Jadi sederhananya maklum itu adalah berarti aktif, kalau majhul itu berarti pasif. Ya. Jadi perlu ditegaskan, fi'il itu ada dua macam, fi'il maklum dan fi'il majhul. Konsep ini menjadi dasar bagi kita pada akhirnya untuk kemudian masuk pada kajian tentang bab fa'il dan bab naibul fa'il. Isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum nanti atas nama fa'il. Kalau isim yang dibaca rafa kalau seandainya jatuhnya setelah fi'il mabni majhul itu atas nama naibul fa'il. Ini penting untuk dia. Karena demikian, maka konsep maklum dan majhul ini merupakan prasyarat yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum masuk pada pembahasan naibul fa'il, sebelum masuk pada pembahasan tentang fa'il. Saya ulangi lagi, apa sih fi'il maklum itu? Fi'il maklum itu fi'il yang berarti aktif. Fi'il majhul itu apa? Fi'il majhul itu adalah fi'il yang berarti pasif. Ya, dikenai pekerjaan dia. Itu semacam itu. Ya, begitu. Pertanyaannya adalah, kapan kita tahu bahwa sebuah kalimat itu termasuk dalam atau fi'il itu termasuk dalam kategori maklum atau majhul? Yang dijadikan sebagai standar untuk menentukan apakah sebuah kalimat itu termasuk, kalimat fi'il itu termasuk dalam kategori maklum atau majhul, standarnya adalah kaidah majhul. Ini ya, qaidatul majhul. Ini penting. Ya, ini yang harus hafal. Qaidatul majhul. Apa saja kaidahnya itu? Ada 3. Kalau di dalam buku dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah madhi mujarrad. Yang kedua itu adalah madhi mazid. Yang ketiga itu adalah fi'il mudhari. Gitu. Seperti itu. Ya. Bagaimana kalau madhi mujarrad? Kalau madhi mujarrad itu kaidahnya adalah dhamma di dhammah. Dhamma di dhammah. Awaluhu huruf awalnya, wa kusiro dan di kasroh, wa kusiro ma qoblal akhiri, wa kusiro ma qoblal akhiri. Dhamma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhiri. Di dhammah huruf awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhirnya. Itu kaidah untuk fi'il mujarradnya. Kalau seandainya madhi mazid, dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qoblal akhiri. Kalau fi'il mudhari'nya adalah dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhiri. Qoblal akhiri. Ya. Untuk mengetahui apakah sebuah kalimat fi'il itu adalah maklum sehingga secara arti dia harus kita artikan aktif, atau majhul sehingga secara arti harus diartikan pasif fi'il itu, bagaimana standarnya? Standarnya adalah menggunakan kaidah majhul. Apabila cara pelafatan sebuah kalimat fi'il itu adalah misalnya kalau fi'il madhi mujarrad mengikuti kaidah dhamma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir, kalau seandainya madhi mazid kok kemudian diikutkan pelafatannya itu adalah dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qoblal akhir, di dalam buku ini ada kaidahnya. Kalau seandainya fi'il mudhari itu diikutkan pada kaidah dhamma awwaluhu wa futiha ma qoblal akhir, kalau seandainya cara melafatkannya diikutkan pada kaidah ini, maka sebuah kalimat fi'il itu adalah disebut sebagai fi'il majhul.
konsekuensi dari disebut sebagai fi'il majhul adalah secara arti dia harus diartikan pasif. Itu semacam itu. Secara arti harus diartikan pasif. Ketika kemudian cara pelafatannya tidak diikutkan pada kaidah ini, maka fi'il tersebut disebut sebagai fi'il maklum, dan konsekuensinya adalah maka secara arti dia harus diikutkan, atau secara arti maka dia harus diartikan aktif atau melakukan pekerjaan. Itu semacam itu. Ya, bagaimana prakteknya? Misalnya ini. Kaf ta ba. Ini mau dibaca kataba ya silahkan. Kalau dibaca kutiba juga silahkan. Yes. Ya kan? Salah satu tulisan Arab adalah tidak berharokat, di mana satu tulisan memungkinkan untuk dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Termasuk contohnya ini. Apakah kaf ta ba itu kemudian akan kita baca maklum atau akan kita tentukan sebagai fi'il maklum atau kita tentukan sebagai fi'il majhul? Tergantung bagaimana cara bacanya. Kalau seandainya cara bacanya kataba, berarti tidak diikutkan pada kaidah dhamma awalhu, di dhammah huruf awalnya. Ini misalnya huruf awalnya kaf di dhammah, wa kusira ma qoblal akhir, dan di kasroh huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhirnya tak di kasroh. Sedangkan huruf akhirnya ini terkena hukum fi'il madhi yang mabni alal fathi ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama'. Begitu ya. Itu seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, kaf ta ba memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai maklum, memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai majhul. Tergantung apa? Tergantung bagaimana ini dilafatkan. Kalau seandainya dilafatkan menggunakan kaidah majhul, maka dia akan menjadi majhul. Kalau seandainya dilafatkan tidak dengan menggunakan kaidah majhul, maka dia akan menjadi maklum. Ketika kaf ta ba ini kemudian dibaca, dilafatkan dengan kata ba, maka konsekuensinya dia akan maklum. Secara arti pada akhirnya harus me. Konsekuensinya dia akan punya fa'il. Begitu. Ketika cara bacanya kaf ta ba ini kemudian disebut sebagai atau dilafatkan dengan kutiba, bukan kataba, otomatis dia dianggap sebagai majhul. Karena dianggap sebagai majhul, secara arti dia harus pasif. Karena demikian pada akhirnya dia tidak punya fa'il tapi punya naibul fa'il. Coba diperhatikan itu. Kita contohkan lagi. Ya. Tulisan Arab itu tidak berharokat. Apakah sebuah kalimat fi'il pada akhirnya akan kita anggap sebagai fi'il maklum atau kita sebut sebagai fi'il majhul? Tergantung bagaimana kalimat itu ya yang tidak berharokat itu kita lafadzkan. Contohnya kaf ta ba. Memungkinkan dibaca kataba, memungkinkan juga dibaca kutiba. Ketika kataba berarti tidak diikutkan pada kaidah dhamma awaluhu, di dhammah huruf awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhirnya. Tidak diikutkan pada kaidah itu. Ketika tidak diikutkan pada kaidah itu cara bacanya, maka ini disebut sebagai fi'il maklum. Otomatis mengartikannya itu harus berarti menulis, bukan ditulis. Dan konsekuensi nantinya dia harus butuh fa'il. Tapi ketika kaf ta ba itu kemudian dibaca dengan kutiba, berarti diikutkan pada kaidah dhamma awalhu wa kusira ma qoblal akhir. Di dhammah huruf awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhirnya. Kutiba. Ketika dibaca kutiba, otomatis kita anggap sebagai majhul. Kenapa? Karena cara pelafatannya, karena cara melafatkannya itu diikutkan pada kaidah ini. Ya. Karena diikutkan pada kaidah majhul, maka disebut sebagai majhul. Konsekuensinya secara arti fi'il itu harus diterjemahkan dengan di atau pasif. Dan pada akhirnya dia butuh naibul fa'il. Kita contohkan yang lain. Misalnya. Ini misalnya. Dot, ro, ba. Ini memungkinkan dibaca darabah. Memungkinkan juga dibaca duriba. Memungkinkan. Tulisannya sama. Ya kan? Karakter dari tulisan Arab tidak berharokat. Di mana satu tulisan memungkinkan untuk kemudian dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Begitu. Dot, ro, ba. Apakah kemudian disebut sebagai fi'il maklum atau disebut sebagai fi'il majhul? Tergantung bagaimana ini dilafatkan. Kalau seandainya dot, ro, ba ini kemudian dilafatkan dengan doraba, tidak diikutkan pada kaidah dhamma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir, huruf awalnya tidak di dhammah, huruf sebelum akhirnya tidak di kasroh,
maka kemudian ini disebut sebagai fi'il maklum. Ini disebut sebagai fi'il maklum. Karena fi'il maklum secara arti harus diterjemahkan memukul. Konsekuensinya nanti dia butuh fa'il, bukan butuh naibul fa'il. Akan tetapi kalau ro'ba itu kemudian dibaca duriba, huruf awalnya di dhammah, harokat huruf sebelum akhirnya di kasroh, itu ya, maka ini disebut sebagai fi'il majhul. Konsekuensi dari ini disebut sebagai majhul, akhirnya dia secara arti harus diartikan pasif, dipukul. Dan pada akhirnya dia tidak butuh fa'il, tapi butuh naibul fa'il. Itu semacam itu. Ya. Kita contohkan lagi, misalnya. Kata-katanya adalah syaroha. Shin roha. Shin roha ini lagi-lagi, ini tidak berharokat kalau kita temukan di dalam kitab. Memungkinkan pada akhirnya akan dibaca syaroha. Memungkinkan juga dibaca syuriha. Begitu. Apakah shin roha ini kemudian dianggap sebagai fi'il ma'lum atau dianggap sebagai fi'il majhul, tergantung pada bagaimana cara melafatkannya. Kalau cara melafatkannya itu adalah dengan syaroha, tidak diikutkan pada kaidah dhamma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir, maka ini disebut sebagai fi'il ma'lum. Ini disebut sebagai fi'il ma'lum. Karena disebut sebagai fi'il maklum, maka secara arti dia harus menunjukkan arti aktif, menjelaskan. Begitu, menjelaskan. Dan pada akhirnya konsekuensinya dia membutuhkan fa'il. Ketika kemudian cara baca shin roha ini dibaca syuriha, bukan syaroha, maka otomatis dia diikutkan pada kaidah dhamma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Di dhamma huruf awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhirnya. Sehingga secara arti dia dianggap sebagai fi'il majhul. Karena dianggap sebagai fi'il majhul, artinya maka ya, dan konsekuensinya dia butuh naibul fa'il. Itu semacam itu. Oke? Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa secara tulisan pada umumnya, ya, secara tulisan pada umumnya antara tulisan maklum dengan majhul itu sama, sehingga bagaimana untuk kemudian menentukan apakah ini pada akhirnya akan ditentukan sebagai fi'il maklum atau ditentukan sebagai fi'il majhul, itu sangat tergantung pada bagaimana melafatkannya. Ketika dilafatkan dengan menggunakan kaidah dhamma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir, dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qoblal akhir, dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir, maka dia disebut sebagai fi'il majhul. Otomatis secara arti pada akhirnya harus dipasifkan, dan konsekuensinya dia butuhnya itu adalah naibul fa'il. Itu semacam itu. Ya. Sekarang kita contohkan yang fi'il yang mazid. Misalnya ini. Istaghfaro. Di sini mazid, madhi mazid, disorot di sini. Dhamma kullu mutaharrikin, setiap huruf yang berharokat itu di dhamma. Mana huruf yang berharokat? Ini di huruf yang berharokat. Ini huruf yang berharokat. Itu di dhamma. Kemudian huruf sebelum akhirnya di kasroh. Wa kusira ma qoblal akhir, ini huruf akhirnya yang di kasroh. Ya. Akhirnya bagaimana? Dari istaghfaro yang maklum itu menjadi ustughfiro. Ustughfiro. Ra, ini adalah huruf akhir. Huruf akhir itu harus selalu dibaca fathah karena kebetulan tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya. Ini setiap huruf yang berharokat itu di dhammah. Ini huruf sebelum akhirnya di kasrah, gitu. Sehingga istaghfara menjadi ustughfira. Istaghfara karena tidak diikutkan pada kaidah majhul, maka ini disebut sebagai fi'il ma'lum, meminta ampun, ya artinya ustughfira karena cara bacanya diikutkan pada kaidah dhamma kullu mutaharrikin, setiap huruf yang berharokat itu di dhammah, misalnya wa kusira ma qoblal akhir, dan huruf sebelum akhirnya di kasrah, akhirnya istaghfara menjadi ustughfira. Kalau ini maklum, ini disebut sebagai majhul. Ketika maklum, konsekuensi artinya maka dia berarti aktif dan dia butuh fa'il. Kalau seandainya majhul, konsekuensinya dia berarti pasif, otomatis dan dia butuh naibul fa'il. Itu begitu. Ya. Itu.
Kalau seandainya kita contohkan lagi, misalnya yang mudhari' sekarang. Ya, kaf, ta, ba. Mau dibaca apa ini? Silakan. Apakah pada akhirnya mau dianggap sebagai maklum atau dianggap majhul? Tulisan ya, kaf, ta, ba ini memungkinkan. Ketika cara bacanya itu adalah dengan yaktubu, ya, itu beda dengan ketika cara bacanya dibaca yuktabu. Begitu. Ketika yaktubu itu dibaca biasa, tidak diikutkan pada kaidah dhamma awaluhu, di dhamma huruf awalnya, wa futiha, yang membedakan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kalau di sini wa kusiro, ini wa kusiro, kalau ini wa futiha. Dan di fathah, harokat huruf sebelum akhir. Ini di fathah. Nah, ini di fathah, di dhamma. Ya. Ketika ya kaf ta ba ini memungkinkan pada akhirnya fi'il mudhari' ini memungkinkan untuk kemudian kita anggap sebagai fi'il maklum, memungkinkan juga kita anggap sebagai fi'il majhul. Tergantung pada apa? Tergantung bagaimana cara melafatkannya. Kalau seandainya kita lafatkan ini dengan yaktubu, tidak diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa futiha ma qabla akhir, maka ini dianggap sebagai fi'il maklum. Karena fi'il maklum konsekuensinya secara arti dia harus dia aktif. Dan otomatis nanti butuh yang namanya fa'il. Ketika cara baca ya kaf ta ba ini dengan yuktabu, dibaca dengan yuktabu, dilafatkan dengan yuktabu, maka pada akhirnya dia disebut sebagai fi'il majhul. Kenapa kok disebut sebagai fi'il majhul? Karena cara bacanya diikutkan pada kaidah ini. Begitu. Nah, ketika majhul bagaimana? Secara arti dia harus berarti pasif. Maksudnya didahului oleh ditulis, sedang ditulis, dan pada akhirnya dia membutuhkan naibul fa'il. Ini penting untuk diperhatikan. Ya. Secara umum bisa ditegaskan bahwa tulisan maklum dan majhul itu relatif sama. Ya, tulisan maklum dan majhul itu relatif sama. Begitu. Apakah pada akhirnya kita tentukan sebagai fi'il maklum atau fi'il majhul? Tergantung pada bagaimana kita melafatkannya. Kecuali apabila yang kemudian kita maklumkan atau kita majhulkan itu adalah bina mahmus atau ajwaf. Ini pentingnya istilah itu. Secara tulisan kalau mahmus itu beda antara maklum dan majhul. Coba bandingkan, ini maklumnya, ini majhulnya. Kita contohkan. Ya. Misalnya, maklumnya apa? Qara'a. Kalau tulisannya seperti ini, ya, kalau tulisannya seperti ini, hamzahnya pakai yang tegak begini, itu qara'a pasti maklum. Karena pada akhirnya, kalau seandainya itu dimaksudkan majhul, tulisannya akan begini. Secara tulisan antara mahmus itu, antara maklum dan majhulnya, dalam konteks mahmus itu beda. Kalau tulisannya tegak begini, maka itu disebut sebagai fi'il maklum. Kalau seandainya dimaksudkan majhul, tulisannya begini. Wa idza quri'a. Begitu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quri'a. Begitu. Ya, saya tegaskan. Secara umum tulisan antara maklum dan majhul itu sama. Apakah pada akhirnya akan kita tentukan sebagai fi'il maklum atau kita tentukan sebagai fi'il majhul? Itu bagaimana? Tergantung bagaimana cara melafatkannya. Secara umum begitu. Kecuali yang secara tulisan itu sejak awal beda antara maklum dan majhulnya dalam konteks fi'il mahmus dan fi'il ajwaf. Contohnya ini. Qara'a tulisannya begitu. Ini kan? Kalau seandainya kita contohkan lagi, sorot sini ya. Sa'ala. Ini mesti maklum ini. Sa'ala itu mesti maklum begitu. Karena kalau majhulnya tulisannya begini. Su'ila. Su'ila. Sa'ala tulisannya begini, su'ila tulisannya lain. Ya. Jadi kalau seandainya kita menemukan fi'il mahmus, kecenderungannya ya ketika mahmus ini seperti ini, coba ini diperhatikan. Qara'a dengan quri'a beda tulisan, antara maklum dan majhul beda. Sa'ala dengan su'ila, sa'ala tulisan tegak, su'ila tulisannya seperti ini. Itu beda, ya. Jadi secara umum tulisan maklum dan majhul itu sama. Bagaimana untuk menentukan maklum dan majhul? Bagaimana cara melafatkannya? Kecuali apabila yang maklum dan majhul itu adalah mahmus, ada hamzahnya di situ.
Ketika ada hamzahnya, maka antara maklum dan majhul tulisannya beda. Qara'a tulisan begini, kalau majhulnya seperti ini. Sa'ala tulisannya begini, kalau su'ila, kalau seandainya majhul tulisannya begini. Kalau seperti ini tidak usah dilafatkan, ini mesti maklum. Ini mesti maklum. Ya. Ini mesti maklum. Ajwaf. Yes. Ini mesti maklum. Ini. Qala. Ini mesti maklum. Karena kalau seandainya majhul, tulisannya tidak begitu. Tapi qila. Beda. Nggak usah dilafatkan kalau ini. Secara tulisan sudah beda. Ajwaf itu antara maklum dan majhulnya, itu beda sudah. Kalau qala tulisannya seperti ini, nggak usah dilafatkan, tulisannya pasti qala bacaannya. Dan itu mesti maklum. Konsekuensinya secara arti dia berarti aktif dan pada akhirnya dia membutuhkan fa'il. Kalau qila, ini secara arti dikatakan. Ya, secara arti begini. Qila, dikatakan. Qala, mengatakan. Itu seperti itu. Tulisan maklum majhul itu pada saat kita bertemu dengan fi'il mahmuz dan fi'il ajwaf itu beda antara yang maklum dan majhul. Secara umum begitu. Ya. Selanjutnya saya jelaskan lanjutannya. Apakah semua fi'il itu memungkinkan untuk kemudian dimajhulkan? Ini pertanyaannya. Apakah semua fi'il itu memungkinkan untuk kemudian dimajhulkan? Jadi begini. Kalau seandainya fi'ilnya maklum itu begini. Ini fi'il maklum. Kemudian ada fa'il. Ada maf'ul bih. Nah, begitu. Ketika ini kemudian dirubah menjadi majhul, maka fa'il harus dibuang. Ini diperhatikan. Fa'il harus dibuang. Karena fa'il ini adalah subjek, ketika dibuang, itu harus ada yang menggantikan. Yang menggantikan posisi fa'il yang dibuang itu adalah maf'ul bih. Maf'ul bih inilah yang kemudian disebut sebagai naibul fa'il. Akhirnya maf'ul bih digeser menjadi naibul fa'il. Gambaran ini menjelaskan apa? Gambaran ini menjelaskan bahwa yang memungkinkan untuk kemudian dimajhulkan adalah terbatas pada fi'il maklum yang punya maf'ul bih. Saya ulangi lagi. Yang memungkinkan untuk kemudian dimajhulkan terbatas pada fi'il maklum yang punya maf'ul bih. Berarti fi'il maklum ini statusnya harus muta'addi. Ini penting untuk diperhatikan. Ya. Karena kalau seandainya fi'ilnya lazim, maka begini, cuman maklum, ya, kemudian ada fa'il. Sudah, di sini nggak ada. Ini sudah tam. Ketika ini kemudian dimajhulkan, konsekuensinya ketika dimajhulkan fa'il dibuang. Ketika fa'il dibuang, kalau fi'ilnya lazim bukan muta'addi, kalau fi'ilnya itu tidak memiliki maf'ul bih, maka ketika fa'il dibuang tidak ada yang bergeser menggantikan posisi fa'il yang dibuang. Inilah yang penting saya tegaskan, bahwa yang memungkinkan untuk kemudian dimajhulkan terbatas pada fi'il maklum yang punya maf'ul bih. Sedangkan ketika fi'il maklum tidak memiliki maf'ul bih, pada dasarnya, konsep dasarnya tidak memungkinkan untuk dimajhulkan. Kenapa? Karena konsekuensi dari dimajhulkannya fi'il maklum adalah adanya pembuangan fa'il. Fa'il statusnya sebagai subjek. Subjek ketika dibuang harus ada yang menggantikan. Karena tidak memungkinkan sebuah kalimat, jumlah dalam bahasa Indonesianya kalimat, karena tidak memungkinkan sebuah kalimat itu tidak ada subjeknya, tidak ada fa'ilnya. Ketika fa'ilnya itu dibuang akibat dari dimajhulkannya sebuah kalimat fi'il, maka maf'ul bih bergeser menjadi naibul fa'il. Itu semacam itu. Saya contohkan. Ini skemanya, ya. Saya contohkan sekarang. Misalnya, kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba. Maklum. Muhammadun. Jadi fa'il. Ad-darsa. Jadi maf'ul bih. Kemudian ini dirubah sekarang. Menjadi kutiba. Kutiba. Ini dibuang. Karena dimajhulkan. Kutiba. Majhul. Kalau ini maklum. Ini majhul. Ini majhul. Ketika dimajhulkan ini dibuang. Ini fa'il. Fa'il itu subjek, gak mungkin gak ada subjeknya itu. Ketika subjeknya harus dibuang, maka ini bergeser. Nah,
Ad-darsa yang awalnya ad-darsa kemudian menjadi naibul fa'il sehingga dibaca rofa menjadi kutiba ad-darsu. Kalau ini kataba Muhammad menulis surat, kalau ini kutiba ad-darsu, surat itu telah ditulis. Begitu ya. Ini nun fa, naibul fa'il. Itu semacam itu. Ya. Jadi saya tegaskan yang memungkinkan pada akhirnya untuk kemudian dimajhulkan itu hanya terbatas fi'il yang punya maf'ul bih. Karena dampak dari dimajhulkannya sebuah kalimat fi'il maklum itu adalah fa'ilnya dibuang. Fa'il adalah subjek statusnya. Subjek tidak bisa tidak harus ada dalam sebuah kalimat. Ketika dibuang harus ada yang bergeser. Yang bergeser, yang menggantikan itu harus ada. Yang menggeser, yang menggantikan itu adalah maf'ul bih. Menjadi bermasalah ketika fi'il itu tidak punya maf'ul bih. Karena tidak ada yang digeser. Itu semacam itu. Inilah yang pada akhirnya menyimpulkan, mengarahkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa yang memungkinkan untuk dimajhulkan terbatas pada fi'il yang muta'addi. Sekarang saya lanjutkan. Fi'il muta'addi itu nanti itu ini kaitannya. Ini fi'il muta'addi kepada satu maf'ul. Begitu. Ini fa'il. Kemudian maf'ul bih pertama. Ini maf'ul bih pertama ya. Kemudian ada juga fi'il, fa'il, maf'ul bih pertama. Kemudian maf'ul bih kedua. Fi'il, fa'il. Kemudian maf'ul bih pertama dilengkapkan aja ya, maf'ul bih. Ya, maf'ul bih pertama, kemudian maf'ul bih kedua, ada maf'ul bih ketiga. Begitu. Ini. Dia ketika fa'il dibuang, ini bergeser ke sini. Ketika fa'il buang, ini maf'ul bih kedua ya. Maf'ul bih kedua, ini bergeser ke sini. Jadi, apa yang kepingin saya tegaskan di sini? Ketika kemudian fi'ilnya itu butuh pada satu maf'ul, maka maf'ul bihnya menjadi tidak ada. Ya, saya ulangi lagi. Ketika fi'il itu butuh hanya pada satu maf'ul, ketika maf'ul bihnya digeser menjadi naibul fa'il, fa'ilnya dibuang karena dampak dari fi'il dimajhulkan, maka jumlah fi'liyah itu menjadi tidak memiliki maf'ul bih. Begitu. Tapi ketika fi'il itu butuh dua maf'ul, berarti susunannya adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih awal, maf'ul bih dua. Ketika kemudian ini digeser ke sini, ini dibuang, ini dimajhulkan, fa'ilnya dibuang, maka fi'il itu atau jumlah itu tetap memiliki maf'ul bih, digeser menjadi maf'ul bih pertama. Maf'ul bih kedua digeser menjadi maf'ul bih kedua. Saya contohkan misalnya. Ini saya kepingin memberikan kesan bahwa tidak semua fi'il majhul tidak memiliki maf'ul bih. Ada fi'il majhul yang tetap memiliki maf'ul bih. Misalnya sama memberi nama siapa Muhammadun, Muhammad misalnya. Sama memberi nama siapa Muhammadun, Muhammad misalnya. Kitabahu misalnya, atau waladahu misalnya. Waladahu akan anaknya, maf'ul bih pertama ini. Memberi nama Ahmada, maf'ul bih kedua. Ya. Ketika ini dirubah menjadi summiya, ya, ini dibuang, ini langsung jadikan naibul fa'il. Summiya waladuhu ay waladu Muhammad. Naibul fa'il di sini Ahmada, jadi maf'ul bih di sini. Ini awalnya maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua, ini bergeser menjadi naibul fa'il, ini bergeser menjadi maf'ul bih pertama. Pun juga demikian ketika maf'ul bih atau fi'il muta'addi kepada 3 maf'ul. Begitu ya. Jadi sebagai kesimpulan begini. Konsep maklum majhul ini sangat penting. Tidak bisa tidak harus kita ajarkan. Ya. Karena ini akan menjadi dasar bagi murid-murid kita untuk kemudian masuk kepada pembahasan tentang fa'il dan naibul fa'il. Murid-murid kita tidak memungkinkan dan kita anggap tidak siap kalau seandainya masih belum mau belajar fa'il dan naibul fa'il ketika belum menguasai tentang fi'il maklum dan fi'il majhul. Ya. Jadi saya mengharapkan kepada para guru
dan seterusnya. Ketika mengajar itu harus sistematis. Sistematis itu bisa diterjemahkan materi-materi prasyarat yang menjadi prasyarat untuk masuk pada materi selanjutnya, itu harus diajarkan terlebih dahulu. Materi fi'il maklum dan fi'il majhul itu merupakan materi prasyarat masuk pada fi'il, untuk masuk pada pembahasan fa'il dan naibul fa'il. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.